Mungkin Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat semuanya, bisa di mute terlebih dahulu semua perangkat Zoom-nya. Jadi nanti biar tidak ada kendala teknis dan seterusnya. Oke, sip. Sudah terlihat, alhamdulillah. Oke, sudah terlihat, Sat? Oke, saya sudah terlihat, alhamdulillah. Oke. Dibuka terlebih dahulu, Ustaz ya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat semuanya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Pada kesempatan ini, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah masih memberikan kita banyak sekali nikmat gitu ya. Sampai hari ini, sampai detik ini, Ramadan yang ke-17 kita masih diberikan oleh Allah untuk kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa serta ibadah-ibadah lainnya tentunya, dan pada kesempatan detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk menggulirkan kembali, menyaksikan kembali, menimba ilmu kembali dari Ustadz kita Cahyadi Takaryawan yang tentu akan membahas topik yang sudah disiapkan. Dan ini merupakan pertemuan yang ketiga, Ustadz ya? Iya, insya Allah ketiga. Dan alhamdulillah dari kemarin saya menemani beliau cukup banyak inspirasi yang didapatkan tentang keluarga. Dan saya tahu juga mungkin di sini Bapak Ibu sekalian ada yang sudah berkeluarga, udah punya anak, ada juga yang belum gitu ya. Insya Allah kita gali ilmu bersama-sama. Sebelum itu saya ingatkan kembali buat sahabat semuanya, pertama di mute terlebih dahulu segala perangkat Zoom-nya, dan kemudian supaya ilmunya lebih berkah bisa dijaga juga adabnya gitu ya, walaupun secara online tapi tetap dengan adab yang baik semestinya dalam menuntut ilmu. Kajian pada hari ini seperti biasa ini dipersembahkan oleh banyak pihak. Ada Zakat Sukses, ACT Depok, kemudian Majelis Manis beserta dengan banyak komunitas masjid yang ikut berkontribusi dalam kajian ini. Dilaksanakan selama sebulan full dari awal Ramadan insya Allah sampai nanti akhir Ramadan. Ada grupnya juga, nanti Bapak Ibu sekalian yang belum join di grup bisa bergabung di situ untuk mendapatkan informasi yang sudah kami siapkan. Baik, mungkin langsung aja Ustaz ya, karena mungkin waktu sudah juga 13:08 kepada Ustadz Cahyadi ini persilakan. Udah. Oke. Oh, ribet. Oke. Saya ulangi, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku sekalian, sahabatku sekalian yang dirahmati Allah SWT dimanapun Anda semuanya berada. Berbahagia sekali pada kesempatan kali ini untuk ketiga kalinya kita bertemu bersama dengan Majelis Iman, ACT, Zakat Sukses, dan komunitas-komunitas lain yang ikut mendukung acara kita siang hari ini. Kita masih membahas tema-tema di seputar keluarga sakinah, dan siang hari ini kita mendiskusikan tentang Wonderful Husband dan Wonderful Wife. Dua buku kalau dari serial buku Wonderful Family itu, ini ada buku Wonderful Husband dan ada buku Wonderful Wife. Lalu sekarang kita diskusikan menjadi satu bagian. Baik sahabatku sekalian, saya sudah siapkan juga materi PowerPoint ya sebagaimana biasanya. Nanti bagi Bapak Ibu, sahabat sekalian yang berkenan untuk mendapatkan materinya, silakan kontak komunitasnya masing-masing, Majelis Iman atau ACT atau Zakat Sukses atau yang lainnya.
Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah SWT, saya akan mulai dari bagaimana kita membangun satu keluarga yang kokoh. Ini sebagai pengantar awal kita, membangun strong family. Sangat menarik hasil survei yang dilakukan oleh John DeFriend dan tim. Dia melakukan survei selama 30 tahun di lebih dari 40 negara. Yang dari survei sangat panjang itu, dia menemukan ada beberapa prinsip pembangunan keluarga yang tangguh. Yang kita bisa membaca itu dalam perspektif agama kita. Kita nanti membaca dalam bahasanya umat Islam. Penelitian ini tentu saja umum, tapi kita bisa membaca dalam perspektif Muslim. Nah, DeFriend, salah satu prinsip penting yang beliau sampaikan adalah bahwa pernikahan yang kuat atau keluarga yang kuat itu yang menjadi sentral ya dari keluarga yang kuat itu adalah adanya kekuatan hubungan antara suami dan istri, couple relationship. Jadi hubungan yang kuat, hubungan yang kokoh, hubungan yang bagus antara suami dan istri itu adalah sentral dari kekuatan sebuah keluarga. Jadi kalau kita ingin membangun keluarga yang tangguh, maka harus diawali, harus dimulai dengan bagaimana suasana hubungan antara suami dan istri itu yang memang tangguh dan kokoh. Begitu. Jadi ini menjadi sesuatu yang sangat fundamental ya, memahami bahwa kalau keluarga kita harapkan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga kita harapkan menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang kokoh, keluarga yang tangguh, keluarga yang tidak gampang terkena berbagai macam ujian atau rapuh oleh karena berbagai macam keadaan gitu. Itu ternyata yang menjadi sentral segala sesuatunya dalam keluarga itu adalah seperti apa kualitas hubungan antara suami dan istri. Nah ini hal yang sangat menarik terkait dengan apa yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Kenapa kita mendiskusikan wonderful husband dan wonderful wife? Karena mereka berdua inilah, husband dan wife, sepanjang mereka memiliki kualitas hubungan yang baik, maka akan menjadi sentral untuk perbaikan keluarga mereka. Nah, oleh karena itu kalau dibalik, apabila kualitas hubungan mereka itu tidak baik, maka berarti juga memang kualitas keluarga mereka sendiri juga akan tidak baik. Kemudian hasil survei berikutnya dari John DeFriend, bahwa kalau kita ingin melahirkan keluarga yang tangguh, kalau ingin melahirkan generasi yang tangguh, maka kita harus mengawalinya dari keluarga yang tangguh. Jadi di manakah kita bisa mendapatkan generasi-generasi yang tangguh itu? Jawaban DeFriend adalah pada keluarga yang tangguh. Jadi strong family tend to produce great kids. Jadi kalau kita ingin menghendaki generasi yang hebat, generasi yang kuat, nomor satu adalah kuatkan dulu keluarganya. Sehingga kalau dikatakan tempat mana yang paling tepat untuk menemukan generasi yang tangguh, tempat itu adalah adanya pada keluarga yang tangguh. Oleh karena itu kalau kita berorientasi, bervisi, memiliki cita-cita, keinginan untuk melahirkan generasi-generasi yang hebat, mau tidak mau harus dimulai dari pembangunan keluarga yang tangguh. Dan dari mana keluarga yang tangguh tadi didapatkan? Dari kualitas hubungan yang baik antara suami dan istri. Dan dari mana kualitas hubungan yang baik itu mereka dapatkan? Dari kualitas pribadi-pribadi yang baik antara wonderful husband dengan wonderful wife. Suami yang baik dengan istri yang baik, lalu kemudian mereka menghasilkan kualitas hubungan yang baik. Nah, sahabatku sekalian, lebih lanjut lagi, temuan John DeFriend juga sangat menarik bagi kita bahwa kalau kita berhasil mewujudkan keluarga tangguh, maka situasi keluarga tangguh di dalam yang kita bangun itu akan menjadi inspirasi bagi anak-anak untuk nantinya mereka juga akan melahirkan dan mewujudkan keluarga yang tangguh pula. Jadi begini, ungkapannya John DeFriend itu ya, kalau Anda lahir dan tumbuh di dalam keluarga yang kuat, maka akan lebih mudah bagi Anda untuk nantinya Anda membuat keluarga yang kuat pula di masa Anda dewasa. Begitu, itu ungkapannya John DeFriend. Sehingga kalau kita bayangkan sekarang ya Bapak Ibu sekalian, kalau di rumah Anda ada putra-putri yang masih kecil, Anda punya baby, Anda punya bayi, balita yang masih kecil gitu ya, mungkin bagi Anda, tentu saja Anda belum berpikir mereka nikahnya kapan gitu ya, sekarang aja mereka baru lahir dan baru balita gitu. Anda tentu tidak mikir, belum pernah berpikir ini besok akan nikah kapan atau siapa, tentu itu sesuatu yang masih sangat jauh. Tapi sesungguhnya anak yang tumbuh kembang dalam keluarga yang kuat
itu kelak ketika mereka dewasa, mereka akan mudah untuk membentuk keluarga yang kuat pula. Begitu teorinya De Vriend yang dihasilkan dari survei selama 30 tahun lebih itu ya. Jadi kurang lebihnya anak-anak kita, mereka itu bisa mendapatkan pembelajaran yang terbuka. Dari mana saja mereka bisa belajar ya. Misalnya mereka mengikuti seminar, mereka mengikuti pembekalan-pembekalan pranikah, atau bahkan mereka kuliahnya itu pada tema keluarga. Misalnya ada jurusan atau fakultas yang itu terkait dengan keluarga. Mereka belajar S1, S2, S3 tentang keluarga, tentang rumah tangga. Mereka bisa membaca banyak banget kepustakaan tentang keluarga. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, ketika saatnya kelak mereka itu akan membentuk keluarga sendiri, maka yang akan sangat berpengaruh kepada mereka adalah kondisi keluarga orang tuanya masing-masing. Sebanyak apapun anak kita belajar tentang keluarga, sebanyak apapun mereka membekali diri dalam menjelang pernikahan itu, tetapi yang akan sangat menjadi inspirasi ketika kelak mereka hidup bersama dengan pasangannya masing-masing adalah kondisi keluarga orang tuanya. Nah, jadi kalau kita semuanya berhasil mewujudkan keluarga yang kuat, keluarga yang tangguh, keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, maka semua anak-anak yang ada di rumah kita itu kelak ketika mereka dewasa dan saatnya mereka membentuk keluarga sendiri, lebih mudah bagi mereka. Nah, John De Vriend sangat berhati-hati memilih kata-kata ya, karena memang ini hasil dari sebuah survei yang panjang. Dia tidak mengatakan bahwa kalau anak lahir dari keluarga yang kuat, pasti akan menjadi keluarga yang kuat. Nah, dia tidak mengatakan seperti itu. Tapi dia mengatakan bahwa anak-anak yang tumbuh besar dari keluarga yang kuat, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk membentuk keluarga yang kuat pula di masa yang akan datang. Dan ini akan bisa berlaku menjadi hal yang dilihat dari sebaliknya ya, sahabat sekalian. Misalnya begini, bagaimana kalau kita terlanjur lahir dari keluarga yang tidak kuat? Bagaimana kalau kita terlanjur lahir dari keluarga yang tidak kuat? Kalau kita lahir dari keluarga yang seperti itu sekalipun, tetap berpeluang untuk bisa membentuk keluarga yang kuat, ya, meskipun tidak semudah mereka-mereka yang lahir dan besarnya tumbuh kembangnya pada keluarga yang kokoh, gitu ya. Nah, inilah fondasi awal sebelum kita bicara secara detail tentang wonderful husband dan wonderful wife. Kita pahami dulu posisi pentingnya wonderful wife dan wonderful husband itu ya. Kalau diurutkan dari awal, logika De Vriend yang tadi saya urutkan dari awal, nomor satu adalah bahwa kekuatan keluarga, inti dari kekuatan keluarga atau sentral dari kekuatan keluarga itu terletak pada kualitas hubungan ya, kebaikan hubungan antara suami dan istri. Itu poin nomor satu. Poin nomor duanya adalah bahwa keluarga yang tangguh, keluarga yang kuat ini nantinya akan memproduksi generasi-generasi yang kuat. Kemudian poin ketiganya, bahwa kalau keluarga kita kuat, maka akan menyebabkan anak-anak yang ada di dalam rumah kita, kelak mereka lebih mudah untuk membangun keluarga yang kuat pula di masa yang akan datang. Anda kebayangan? Jadi ini akan menjadi turun-temurun ya. Keluarga kakeknya dulu adalah keluarga yang sakinah. Maka akan memudahkan bagi anak-anaknya kakek itu untuk membentuk keluarga yang sakinah pula. Lalu itu turun ke keluarganya ayah ibu kita. Ayah ibu kita keluarga yang baik-baik saja, keluarga yang harmonis. Maka memudahkan semua anak-anaknya termasuk kita membentuk keluarga yang harmonis. Lalu keluarga kita insya Allah keluarga yang harmonis, maka akan memudahkan bagi anak-anak kita kelak untuk mereka membentuk keluarga yang harmonis. Lalu anak-anak kita mudah-mudahan kelak keluarganya mereka harmonis, maka akan memudahkan bagi cucu-cucu kita untuk kelak mereka memiliki keluarga yang harmonis. Jadi kalau kita berhasil mewujudkan keluarga yang harmonis sekarang, keluarga yang kuat di masa kita hidup sekarang ini, maka itu menjadi sebuah tinggalan yang baik, warisan yang baik gitu ya. Bahwa kita mewariskan hal-hal yang baik, nilai-nilai yang baik, contoh yang baik, bahwa kita kalaupun kelak dipanggil Allah SWT, anak-anak kita ngelihat kita, orang tuanya itu adalah orang tua yang baik, orang tua yang harmonis, orang tua yang hidupnya dalam kerukunan, kebahagiaan, kenyamanan, sehingga mereka semuanya menjadi happy bersama dengan keluarganya. Nah, jadi sahabatku sekalian, di situ ya awalnya. Lalu sekarang kita mulai masuk kepada pembahasan suami, bagaimana wonderful husband, bagaimanakah suami yang baik di dalam keluarga yang sakinah itu. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah SWT, wonderful husband kalau bahasa umum yang sering kita gunakan adalah suami soleh. Itu yang dimaksud dengan wonderful husband. Gampangnya adalah suami yang soleh gitu ya. Yaitu suami yang mengerti tanggung jawabnya sebagai pemimpin dalam keluarga. Dan ia selalu berusaha
memenuhi karakter sebagai pemimpin yang baik. Kalau kita belajar teori-teori kepemimpinan itu ya sahabat sekalian, ada sangat banyak ya. Salah satunya teori yang sangat menarik, walaupun nggak saya tulis di sini ya, tapi nanti kesempatan yang lain bisa kita kaji. Saya pernah membuat satu analisa tulisannya John Collins di dalam bukunya From Good to Great, yang biasa itu untuk perusahaan, itu kemudian saya deliver ke dalam kehidupan rumah tangga. Dia membuat 5 level kepemimpinan, from good to great. Itu 5 level kepemimpinan. Lalu kepemimpinan yang dia maksud itu adalah kepemimpinan perusahaan. Tapi setelah saya pelajari, ternyata karakter-karakter pemimpin pada level kelima itu cocok banget untuk menjadi karakter-karakter pemimpin dalam kehidupan berumah tangga. Karena kalau menurut Colin, kalau level 1 itu adalah pemimpin yang bisanya perintah doang. Pemimpin yang bertumpu kepada otoritas kepemimpinan. Karena aku pemimpin, maka aku boleh dan berhak menginstruksi kamu. Jadi isi kepemimpinannya itu adalah perintah, larangan, larangan gitu ya. Sehingga kemudian semuanya menjadi tidak memiliki kreativitas karena dia harus mendapatkan perintah. Kemudian saya Pak, kalau boleh salaman, tugas dari kepemimpinan jaga portal. Pemimpin yang dia itu tidak banyak menginstruksi. Pak. Oh, 1 hari masuk, 1 hari off. Gitu kata Collins ya. Jadi pemimpin yang menginspirasi itu adalah kepemimpinan di mana dia tuh menggabungkan antara 2 kondisi. Yang pertama adalah ambisi profesional, yang kedua adalah sikap pribadi yang humble. Jadi antara kerendah hatian dengan tingginya keinginan, tingginya ambisi untuk profesional. Jadi kalau di perusahaan misalnya pengen supaya perusahaannya maju, itu berarti ambisi profesional. Bukan ambisi pribadi, tapi ambisi profesional, ambisi untuk memajukan perusahaan. Nah, tetapi di sisi yang lainnya, dia adalah seorang yang humble, seorang yang rendah hati. Gitu. Nah, ini saya kira cocok ya, pemimpin level 5 modelnya From Good to Great itu ya. Itu kalau dalam kehidupan berumah tangga. Jadi menjadi pemimpin itu jangan menjadi pemimpin yang level 1, yang bisanya cuma merintah-merintah sama melarang-larang. Tapi level kelima kepemimpinan itu dikatakan pemimpin yang dicintai. Nah, gitu ya. Jadi kalau level 1 itu pemimpin yang ditakuti. Orang yang dipimpinnya takut semuanya, taat tapi takut gitu. Kalau yang level kelima itu semuanya taat tapi cinta, beda banget kan? Jadi kalau wonderful husband itu tentu memilih kepemimpinan yang semua orang yang dipimpinnya itu happy, istrinya happy, anak-anaknya happy karena dia memiliki sikap kepemimpinan yang baik, bukan kepemimpinan level 1 tapi kepemimpinan level 5. Kalau di perusahaan, Colin suka menceritakan pemimpin level 5 itu ya. Orang ini ambisius untuk memajukan perusahaannya, tapi dia tuh terbiasa dengan ngobrol dengan karyawannya, dia duduk bareng dengan stafnya, dia bercanda dengan mereka, mungkin makan siang bareng dan seterusnya. Jadi dia humble secara pribadi, tapi dengan ambisi kepemimpinan yang ambisi perusahaan yang sangat tinggi. Nah, seorang pemimpin dalam keluarga, saya kira juga dituntut untuk seperti itu. Satu sisi dia punya visi yang tinggi, membawa semua anggota keluarganya untuk menuju surganya Allah SWT. Ini visi yang sangat tinggi. Tapi di saat yang sama, dia adalah orang yang sangat low profile ketika berinteraksi dengan anggota keluarganya. Humble secara kepribadian, interaksi harian dia dengan istri dan anak-anaknya, bukan ngebos gitu ya, yang tukang perintah-perintah gitu, yang semuanya orang takut di situ, tapi humble, yang menyebabkan semua orang itu nyaman dengan dirinya. Nah itulah wonderful husband. Kendati pun Allah SWT telah menunjuk laki-laki sebagai pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa' bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, akan tetapi kepemimpinan yang dia lakukan itu adalah kepemimpinan yang melegakan, yang menyenangkan. Kepemimpinan yang membela dan melindungi istrinya. Al-Qurtubi dalam tafsirnya memberikan penjelasan tentang ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa' itu, kaum laki-laki pemimpin atas kaum wanita di dalam rumah tangganya itu ya, artinya mereka berkewajiban memberi nafkah kepada kaum wanita, membela dan melindungi mereka. Nah, saya garis bawah itu, membela dan melindungi. Kalau bab memberi nafkah, kita selama ini sudah ngerti semuanya ya, bahwa kewajiban suami adalah memberi nafkah kepada istrinya. Tetapi mereka menjadi pemimpin, maknanya tidak semata-mata karena memberi nafkah. Karena kalau semata-mata memberi nafkah, maka kita akan melihat bahwa di zaman sekarang kaum perempuan banyak yang bekerja dengan posisi yang lebih tinggi daripada suaminya, dengan hasil yang lebih banyak daripada suaminya, dengan bisnis yang lebih sukses daripada suaminya. Jadi bisa jadi para istri ini dalam konteks zaman hidup kita sekarang itu tidak memerlukan nafkah tambahan dari suaminya karena dia sudah
hidup dengan caranya sendiri. Meskipun demikian, itu tidak menggugurkan kewajiban suami untuk memberi nafkah. Nah, yang lebih esensial lagi adalah pemimpin itu dia punya kewajiban untuk membela dan melindungi istrinya. Jadi, kalau secara finansial, kewajiban suami adalah mencukupi nafkah. Tetapi dalam konteks yang bukan saja finansial, yang dimaksud dengan qawam, kiwamah, kepemimpinan, itu adalah bagaimana seorang pemimpin selalu bersikap membela dan melindungi istrinya. Dengan demikian, kata Al-Qurtubi, laki-laki dianggap sebagai pemimpin yang layak ditaati apabila ia memberikan nafkah, membela dan melindungi istrinya. Kemudian Syekh Muhammad Abduh di dalam tafsir Al-Manar memberikan penjelasan tentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu ya. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan pemimpin dalam rumah tangga adalah kepemimpinan yang di dalamnya pihak yang dipimpin bebas berbuat menurut kehendak dan pilihannya, dan bukan kepemimpinan di mana orang yang dipimpin itu ditekan dan dirampas kehendaknya. Nah, jadi ada satu kondisi di mana pemimpin ini memberikan kenyamanan dan kelegaan ya, nyaman orang yang di sampingnya, lega orang-orang yang dipimpinnya. Kenapa? Karena tidak merampas hak, tidak menekan, tidak merampas haknya, tidak merampas kebebasannya, tetapi mereka tetap memiliki ekspresi-ekspresi. Misalnya contohnya ya, yang disebutkan oleh Muhammad Abduh bahwa kepemimpinan yang orang-orang yang dipimpin itu bebas berbuat menurut kehendak dan pilihannya, itu tentu saja semuanya dalam koridor syar'i, pilihan-pilihan yang berada dalam koridor syar'i, bukan pilihan semau-maunya yang keluar dari syar'i, tentu tidak seperti itu. Tapi yang dimaksudkan adalah sebagai contoh misalnya nih, kalau Nabi SAW memberikan contoh kepada kita, misalnya beliau bermusyawarah dengan istrinya, misalnya dalam sebuah kesempatan beliau bermusyawarah kepada Ummu Salamah ketika kaum muslimin itu tidak bisa diperintah oleh beliau dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Lalu kemudian beliau mendapatkan satu ungkapan dari Ummu Salamah yang sangat menginspirasi beliau, dan akhirnya beliau menggunakan ungkapannya Ummu Salamah itu. Coba, ini artinya apa? Artinya adalah bahwa Nabi SAW itu menghargai pendapat istrinya, mendengarkan omongan istrinya, mengajak istrinya berbicara, ini sebagai haknya istri untuk berpendapat, untuk memberikan masukan, untuk ikut terlibat dalam terlibat dalam hal-hal yang penting dalam keluarga, itu hanya istri. Nah, kepemimpinan yang baik, kata Muhammad Abduh, adalah ketika hak itu diberikan. Jadi hak itu tidak dirampas. Misalnya seorang suami yang mengatakan, kamu nggak boleh ngomong, kamu nggak punya hak untuk bicara, kamu nggak punya hak untuk ikut berpendapat. Ini urusannya kaum laki-laki, jadi kamu hanya manut saja. Pokoknya kamu ikuti aja instruksinya. Nah, jadi kepemimpinan yang kayak begini bukan kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan yang baik adalah pemimpin di mana orang yang dipimpin itu tidak ditekan, tapi diberikan kebebasan untuk mendapatkan hak-haknya secara wajar, begitu ya. Nah, inilah wonderful husband yang tadi saya ceritakan, suami soleh itu yang mampu memberikan kenyamanan dan kelegaan pada istri dan anak-anak sehingga mereka bahagia. Taatnya istri kepada suami itu taat dalam kebahagiaan. Saya sering kalau di buku Wonderful Husband ya, mudah-mudahan sebagian Bapak Ibu pernah membaca buku saya Wonderful Husband. Saya ceritakan di buku Wonderful Husband itu bahwa ketaatan istri kepada suami, ini juga saya ulas di Wonderful Wife juga ada ya. Ketaatan istri kepada suami itu ada 3 macam. Yang macam pertama adalah taat karena takut, seperti yang tadi kepemimpinan level 1. Taat sih, tapi takut. Karena suaminya galak, suaminya menekan, suaminya memaksa, suaminya powerful untuk memberikan perintah-perintah dan larangan-larangan kepada istrinya tanpa memberikan hak-hak istri untuk dia memiliki keleluasaan dalam berpendapat. Taat tapi takut. Yang kedua, taat secara normatif. Seorang istri yang mentaati suaminya, aku ngerti, aku ini istri, jadi mau nggak mau harus taat sama suamiku, kayak apapun kondisi suamiku. Ya meskipun suamiku kayak begitu, sebetulnya nggak layak ditaati, tapi karena aku istri ya mau nggak mau, supaya aku nantinya masuk surga, mau nggak mau aku harus taat sama suamiku, itu namanya ketaatan normatif. Yang ketiga adalah ketaatan yang dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang, yaitu ketika sang suami ini memang secara kualitatif layak untuk ditaati. Dia pemimpin yang baik, dia pemimpin yang tidak otoriter, dia pemimpin yang humble, dia pemimpin yang bisa mengarahkan keluarganya. Oleh karena itu, istri dan anak-anaknya taat kepada dirinya itu dengan landasan cinta, bukan ketakutan ya. Taat yang diberikan itu bukan ketakutan, bukan juga sekedar normatif. Jadi kira-kira begini, aku mentaati kamu, kata istrinya misalnya, aku mentaati kamu, itu karena memang
Aku ingin taat kepada kamu gitu. Setelah aku ngerti kualitas kamu, maka aku ingin taat kepada kamu. Tapi kalau yang kedua ini sebetulnya aku nggak mau taat sama kamu. Ngapain aku taat sama kayak orang kayak kamu itu? Tapi karena Allah menyuruhku ya mau nggak mau, aku harus taat kepada kamu gitu. Ini sebagai kewajibanku sebagai seorang muslimah harus taat kepada kamu meskipun kamu kayak begitu itu. Itu namanya ketaatan yang normatif. Nah yang paling menyedihkan tadi yang di bawah itu ya, yang nomor 1 itu ketaatan karena ketakutan. Dia di rumah itu tidak nyaman. Di rumah itu mau bicara aja nggak berani, mau ngomong sama suaminya nggak berani, berpendapat nggak berani, mau ketawa di depan suami aja nggak berani. Jadi pada akhirnya dirinya merasa tidak ada kenyamanan sama sekali berinteraksi dengan suaminya. Nah, oleh karena itulah supaya pemimpin ini menjadi tidak mengerikan, supaya pemimpin ini tidak menakutkan, maka harus dibungkus dengan akhlak. Ya, itulah masya Allah ya dalam Islam komplit semuanya. Bukan hanya aturan tentang peran seperti misalnya laki-laki ditunjuk sebagai pemimpin, tapi juga dibingkai dengan akhlak. Kalau pemimpin ditunjuk adalah kaum laki-laki, para suami dalam rumah tangganya, tetapi kemudian tidak dibingkai dengan akhlak, mengerikan banget. Ya. Jadi kepemimpinan yang tidak berdasarkan akhlak itu sangat mengerikan. Oleh karena itu, pada saat yang sama, ketika Allah SWT memberikan perintah atau memberikan arahan, guidance kepada umat Islam, untuk dalam kehidupan berumah tangga suami sebagai pemimpin, di saat yang sama Nabi SAW langsung memberikan contoh-contoh praktis bagaimana akhlak sebagai seorang suami. Kita lihat di antara pengarah Nabi SAW, akhlaknya suami yang soleh, wonderful husband, di antaranya ungkapan beliau khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap istriku. Jadi Nabi SAW menyatakan, siapakah manusia terbaik? Manusia yang terbaik adalah siapapun yang perilakunya terbaik untuk istrinya. Dan aku, kata Nabi SAW, adalah yang paling baik terhadap istriku. Jadi maksudnya, ini sahabat-sahabat Nabi, mereka berinteraksi dengan istrinya. Lalu Nabi SAW berinteraksi dengan istrinya. Nah, dibanding dengan sahabat Nabi dan kita semuanya yang hidup di zaman kita sekarang sampai akhir zaman nanti, siapapun laki-laki berinteraksi dengan istrinya, itu nggak ada yang bisa mengungguli Nabi SAW terhadap istri beliau. Makanya ibu-ibu, para istri, jangan menuntut suaminya ya. Kamu itu mbok kayak Nabi SAW gitu loh. Ya nggak mungkin loh, Nabi aja mengatakan, aku yang terbaik. Masa kita bisa sama seperti beliau? Kalau kita bisa sama seperti beliau, itu berarti beliau nggak terbaik lagi. Ada kita kok di dalamnya. Beliau pasti terbaik. Nggak mungkin kita sama dengan Nabi itu nggak mungkin. Jangan kok menghuli Nabi SAW, nggak mungkin. Sama aja nggak mungkin ya. Sahabat, generasi tabiin, tabiut, apalagi generasi kita itu. Jadi jangan menuntut kok kamu itu nggak kayak Nabi kepada Aisyah ya, itu ya. Ya nggak mungkin lah. Oh, Nabi sendiri sudah mengatakan wa ana khairukum li ahli, aku itu yang terbaik di antara kalian. Jadi kita kayak apapun usaha kita kayak apa, nggak mungkin akan setara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita lakukan adalah mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita lakukan adalah meniru perilaku sallallahu alaihi wasallam. Yang kita lakukan adalah mencoba selalu ittiba kepada contoh-contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau secara kualitas nggak mungkin akan bisa menyamai, nggak mungkin ya. Jadi oleh karena itu jangan menuntut suami Anda, ibu-ibu, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuntutlah suami Anda untuk mencontoh perilakunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuntutlah suami Anda untuk dia selalu mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perilaku-perilaku baik terhadap istrinya. Baik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan khiyarukum linisaihim. Jadi dua hadis ini ya saya bandingkan ya. Maksud saya jadikan satu bagian pembahasan. Yang nomor 1 tadi adalah khairukum ya. Teksnya menggunakan kata khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Lalu kemudian hadis kedua ini khiyarukum linisaihim. Jadi satunya pakai kata khairukum, satunya pakai kata khiyarukum. Tapi maknanya sama. Jadi Nabi SAW mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim. Orang yang imannya paling sempurna di antara kaum mukminin adalah orang-orang yang paling bagus akhlaknya di antara mereka. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya kepada istrinya. Ya, hadis ini dua-duanya sahih ya, disahihkan oleh Syekh Albani. Nah, sahabatku sekalian, siapa manusia terbaik? Nah, Nabi SAW dalam dua hadis ini menyatakan manusia terbaik itu adalah manusia yang paling baik sikapnya, akhlaknya kepada istrinya. Makanya sahabatku sekalian ya, di zaman kita hidup ini tuh penuh dengan kerancuan karena banyak sekali kerancuan-kerancuan yang muncul entah sengaja atau tidak sengaja di kalangan masyarakat kita di dalam memahami fenomena seperti ini.
sampai kadang-kadang menjadi kayak sebuah stigma. Contohnya ada gurauan yang akhirnya menjadi satu yang diyakini atau sesuatu yang seakan-akan itu realitas gitu ya, seperti ikatan suami takut istri, kemudian ada istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah, kemudian ada misalnya gurauan-gurauan, oh siapa nih di antara kalian ini, siapa nih yang takut sama istrinya, gitu-gitu kan, kemudian siapa nih di sini yang menjadi ketua istri di kabupaten ini, misalnya gitu, gurauan-gurauan kayak begitu. Sehingga akhirnya kemudian memberikan kesan seakan-akan jadi suami itu ya, jangan sampai dikatakan sebagai takut kepada istri. Sehingga akhirnya dia berlaku kasar, berlaku arogan, berlaku keras kepada istrinya, karena takut kalau nanti dikira takut sama istrinya. Jadi dia lebih peduli dengan kata-kata jangan takut kepada istri itu ya, itu lalu dimaknai secara ngawur, secara asal gitu, dengan jalan dia melakukan tindakan-tindakan untuk menunjukkan bahwa dirinya itu berani sama istrinya. Dia bisa menampar istrinya, dia bisa membentak istrinya, dia bisa menendang istrinya gitu. Lalu kemudian kalau ngelihat ada laki-laki yang begitu lembut kepada istrinya, tuh. Laki-laki takut sama istrinya gitu ya. Nah, padahal itulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW, bagaimana Nabi berperilaku lembut kepada istrinya. Bukan karena Nabi SAW takut kepada istri, tapi karena Nabi SAW mencontohkan kepada kita perilaku yang selalu lembut kepada istrinya. Dan itu yang kemudian dicontoh oleh Umar bin Khattab. Beliau adalah orang yang sangat pemberani. Tidak ada orang berani sama Umar bin Khattab ya. Luar biasa hebatnya beliau sampai dikisahkan kalau Umar itu lewat di satu gang, setan ada di situ, langsung lari setannya gitu ya. Jangankan manusia, setan saja takut sama Umar. Nggak ada orang berani sama Umar. Jadi jangan mengatakan Umar takut sama istrinya. Ketika Umar begitu baik sikapnya kepada istrinya. Ketika Umar dimarahi sama istrinya, dia diam saja. Jangan bilang Umar takut sama istrinya. Umar adalah orang yang sangat lembut kepada istrinya. Dan Umar berlaku seperti itu karena mencontoh apa yang menjadi perilaku Nabi SAW kepada istri beliau. Nah, jadi oleh karena itu kalau kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian, teman-temanku sekalian, inilah akhlak wonderful family itu ya. Jadi berlaku lembut kepada istri, berlaku santun kepada istri, itu bukan takut, tetapi mencontoh sunnah Nabi SAW. Saya punya teman yang kalau dia mengomentari orang yang omongannya lembut kepada istri itu ya, itu dia akan bilang begini, tuh laki takut sama istrinya gitu, ngomongnya kayak begitu dengan istrinya gitu. Jadi seorang suami ngomong lembut kepada istri, itu dikatakan kamu itu laki-laki penakut sama istri, omongnya kayak begitu. Kayak nggak laki-laki aja gitu. Jadi terus harus gimana? Apakah kemudian kalau ngomong dengan istrinya harus bentak-bentak biar kelihatan dia berani kepada istrinya gitu? Kan tidak, contohnya aja jelas-jelas kok. Nabi SAW itu selalu berlaku lembut kepada istrinya. Nah inilah yang kalau kita lihat, betapa bahagianya kalau Anda punya suami yang soleh. Karena dia selalu berlaku lembut kepada Anda. Kita memahami kemudiannya bagaimana arahannya Hasan al-Basri ketika seorang laki-laki datang dan bertanya kepada dirinya. Ini kalau ada di antara kita, para peserta acara kita ini, akhwat lajang yang belum menikah ya, ini bagus bagi Anda untuk mendengarkan arahan dari Imam Hasan al-Basri. Suatu saat, seorang laki-laki datang menemui Hasan al-Basri dan meminta nasihat, anak perempuanku dipinang oleh beberapa orang laki-laki. Dengan siapakah yang sebaiknya aku mengawinkannya? Jadi banyak yang datang karena dia pengen menikah sama anak perempuannya itu. Lalu dia bertanya kepada Imam Hasan al-Basri, dengan siapa sebaiknya milih di antara sekian yang datang itu? Dan Hasan al-Basri mengatakan, nikahkanlah anak kamu itu dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah SWT. Inilah laki-laki soleh, inilah wonderful husband ya, laki-laki yang bertakwa pada Allah SWT. Sebab kata Hasan al-Basri, kalau ia mencintai istrinya, jadi kalau dia mencintai istrinya, si laki-laki soleh itu, ia pasti menghormatinya. Tetapi kalau tidak menyukainya, ia tidak akan berlaku zalim terhadapnya. Masya Allah. Sahabat sekalian, kalau kita perhatikan ungkapannya Hasan al-Basri ini ya, jadi
kira-kira kalau bagi Anda yang belum nikah nih, para ahwat lajang yang belum nikah, jangan salah pilih suami. Pilihlah suami yang soleh. Pastikan suami Anda takut kepada Allah SWT. Pastikan suami Anda, calon suami Anda adalah orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Pastikan suami Anda adalah orang yang selalu berada dalam ketaatan kepada aturan-aturan Allah SWT. Itu adalah laki-laki yang bertakwa kepada Allah SWT, yang tidak berani melanggar aturan-aturan Allah SWT. Nah kalau aturan Allah saja dilanggar gitu ya, gimana dia akan bisa baik kepada Anda? Kalau berani sama Allah, gimana akan baik sama istrinya? Nggak ada jaminan sama sekali. Oleh karena itu, kata-kata Hasan al-Basri ini tadi juga memiliki makna yang lebih daripada itu. Coba perhatikan kata-katanya. Kalau laki-laki soleh tadi itu, laki-laki bertakwa tadi itu setelah menikah lalu bisa mencintai anak perempuanmu, maka dia pasti akan memuliakannya. Tapi kalau dia ternyata tidak mencintai anak perempuanmu, maka dia tidak akan menyia-nyiakannya, tidak akan menzoliminya. Coba, nikah itu ya, mungkin saja nanti akan muncul cinta, mungkin juga tidak muncul cinta. Atau dengan kata lain, cinta itu fluktuatif dalam hidup berumah tangga kita. Dalam hidup berumah tangga kita, sesekali waktu muncul cinta, sesekali waktu cinta itu hilang, lalu nanti muncul lagi, lalu nanti hilang lagi, dan begitu seterusnya. Hidup berumah tangga itu, bangunannya tidak hanya berdiri di atas suasana cinta doang ya. Karena ada pondasi-pondasi yang lebih kokoh daripada itu, yaitu pondasi takwa kepada Allah SWT. Kalau hidup berumah tangga hanya mengandalkan cinta, nah cinta itu fluktuatif. Kata Hasan Basri, kalau laki-laki tadi itu mencintai anak perempuanmu, maka dia akan memuliakannya. Tapi kalau laki-laki tadi itu enggak mencintai anak perempuanmu, maka dia tidak akan menzoliminya, tidak akan menyanyiakannya. Ya. Oke, jadi jangan salah pilih suami. Bagi Anda yang belum menikah, pastikan bahwa Anda menikah itu dengan laki-laki yang soleh, Anda menikah dengan laki-laki yang bertakwa pada Allah SWT. Pun ini berlaku sebaliknya ya. Bagi para laki-laki lajang, pilihlah calon istri yang solihah. Begitu ya. Kemudian Syekh Abdul Malik Ar-Ramdhani dalam kitab beliau Al-Mau'idhah Al-Hasanah menyatakan hadis tadi ya, dua hadis yang tadi saya kutip di depan tadi itu tentang akhlak suami. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung, banyak orang lalai akan agungnya kandungan hadis ini. Tatkala wanita adalah sosok yang lemah, maka seorang laki-laki diuji dengan wanita. Karena barang siapa yang akhlaknya sombong dan keras, maka akan tampak akhlaknya itu ketika ia menguasai orang lain. Dan seburuk-buruk penguasaan adalah terhadap sosok lemah yang berada dalam kekuasaannya. Nah, jadi kalau laki-laki ini pemimpin, lalu kemudian ada pihak yang dipimpin, perempuan itu, kemudian dia berlaku sombong, berlaku kasar, itu adalah seburuk-buruk akhlak, kata beliau ya. Kemudian juga Asy-Syaukani di dalam Nailul Awtar menyatakan, banyak orang terjatuh ke dalam kesalahan ini. Engkau melihat orang laki-laki yang kalau ketemu dengan istrinya, maka ia adalah orang yang terburuk akhlaknya, paling pelit dan sangat sedikit kebaikannya. Namun ketika ia bertemu dengan orang lain selain istrinya, maka ia akan bersikap lemah lembut, berakhlak mulia, hilang rasa pelitnya, dan banyak kebaikan yang dilakukannya. Nah ini contoh laki-laki kayak begini ini ternyata sudah ada sejak zaman dulu ya. Bayangkan saja, sejak zaman ditulisnya kitab Nailul Awtar, itu sudah lama banget kan ya. Jadi laki-laki model begini nih, itu bukan hanya di zaman sekarang. Jadi kata Imam Syaukani, ada laki-laki yang kalau di luar sana, itu suka neraktir teman-temannya. Ayo makan yuk, gitu. Makan dengan teman-temannya gitu ya. Ayo kemana? Diajak teman-temannya jalan-jalan. Tapi dia nggak pernah neraktir istri dan anaknya, nggak pernah ngajak jalan-jalan istri dan anaknya, nggak pernah ngajak senang-senang istri dan anaknya, gitu ya. Jadi ini yang disebut oleh Syaukani sebagai lelaki yang buruk akhlaknya. Oke, sahabatku sekalian, kemudian hendaknya kita menjadi suami yang dicintai oleh istri, bukan menjadi suami yang ditakuti oleh istri. Imam As-Sindi mengatakan bisa jadi orang yang disifati dengan sifat-sifat ini, yaitu khairukum li ahlihi tadi ya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, akan mendapatkan taufik dari Allah SWT pada seluruh amal soleh, sehingga jadilah ia terbaik secara mutlak. Jadi maksudnya begini, yang dimaksud dengan khairukum li ahlihi atau khiyarukum li nisaihim, itu bukan semata-mata bahwa laki-laki ini terbaik dalam urusan rumah tangganya. Bukan hanya soal seperti itu. Tapi kata Imam As-Sindi, laki-laki ini kalau dia baik kepada istrinya, maka dia mendapatkan taufik dari Allah SWT, sehingga akhirnya menjadikan semua amal soleh yang lainnya menjadi baik. Dan oleh karena itu dia menjadi orang terbaik secara mutlak.
Artinya bukan hanya pada parameter urusan keluarga, tapi baik dalam segala aspek kehidupannya. Kalau nanti dia memimpin pemerintahan, dia baik. Kalau dia memimpin organisasi, dia baik. Kalau dia memimpin perusahaan, dia baik, gitu maksudnya ya. Kemudian Imam Malik menyatakan kepada kita, wajib bagi seorang suami berusaha untuk menjadikan dirinya dicintai oleh istrinya, sehingga suami itu menjadi orang yang paling dicintai oleh istri itu. Artinya sang istri itu dibandingkan dengan orang-orang lain, dibandingkan dengan manusia-manusia lain, yang paling dicintai oleh istri itu adalah suaminya. Itu ungkapan Imam Malik yang sangat inspiratif ya. Oke, itu yang tentang suami ya. Lalu saya teruskan tentang istri, wonderful wife-nya. Nanti slide-slide lainnya silakan bisa dibaca sendiri ya. Silakan sahabat menyimak sendiri. Sekarang kita sampaikan wonderful wife dari pandangan istri. Kayak apa wonderful wife itu? Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah SWT, wonderful wife, istri solihah ya, memiliki kemuliaan posisi dalam Islam sampai Nabi SAW menyatakan bahwa istri solihah, perempuan yang baik ya, wonderful wife itu adalah khairul mata. Beliau menyatakan ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'ah as-solihah. Dunia dan sisinya adalah perhiasan dan wa khairu mataiha, sebaik-baik perhiasannya adalah al-mar'ah as-solihah, wanita yang solihah. Jadi perempuan solihah, istri solihah adalah sebaik-baik perhiasan yang ada di muka bumi ini. Dibandingkan dengan apapun yang ada di muka bumi ini, maka istri yang solihah adalah yang terbaik di antara itu semuanya. Nah, wonderful wife adalah istri yang penuh dengan kasih sayang dalam dirinya. Sama seperti kalau tadi kita bicara wonderful husband ya. Wonderful husband itu berinteraksi dengan penuh kelembutan. Seorang suami yang sering saya katakan sebagai surplus cinta dalam dirinya. Dia memiliki banyak sekali cinta yang diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Lalu kemudian istri juga demikian. Istri yang solihah, wonderful wife itu adalah istri yang penuh dengan kasih sayang dalam dirinya. Kalau Nabi SAW menyatakan tazawwadu al-wadud wal-walud, nikailah perempuan yang penyayang al-wadud dan yang subur al-walud, karena Nabi SAW akan membanggakan kelak jumlah umatnya di hari kiamat di hadapan umat-umat yang lainnya. Ada kata-kata al-wadud dan ada kata-kata al-walud. Yang dimaksud dengan al-wadud adalah perempuan yang penyayang. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan yang dimaksud dengan al-wadud adalah lemah lembut dalam perkataan dan berusaha tampil menawan di hadapan suaminya. Jadi beliau menyebutkan al-wadud itu dalam dua kategori. Satunya adalah sifat kelemah lembutan, ya, kasih sayangnya. Yang kedua adalah bagaimana tampilannya. Itu adalah makna al-wadud. Jadi al-wadud ini orang yang penyayang, sehingga dalam interaksinya dia sangat penyayang dengan suaminya, dengan anaknya, tapi juga karena penyayang itu maka dia dalam bentuk menyayanginya, dia akan berusaha tampil menawan di hadapan suaminya. Nah, hadis yang sangat-sangat kita kenal, terutama di lingkungan majelis taklimnya ibu-ibu ya, ini selalu dikaji. Pernah ditanyakan kepada Nabi SAW, siapakah wanita yang paling baik? Kemudian Nabi SAW menyatakan bahwa wanita yang paling baik adalah yang paling menyenangkan jika dilihat oleh suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya, sehingga membuat suaminya benci. Hadis ini sahih ya, disahihkan oleh Syekh Albani. Sahabatku sekalian, kriteria-kriteria seperti ini adalah kriteria wonderful wife. Bagaimana dia berusaha tampil menyenangkan suaminya, bukan menyenangkan laki-laki lain, bukan menyenangkan orang-orang lain, tetapi menyenangkan bagi suaminya. Ibu-ibu sekalian, para istri yang ikut acara kita kali ini satu isyarat ya di dalam hadis ini. Nabi SAW itu mengatakan bahwa perempuan yang baik itu adalah perempuan yang menyenangkan. Perempuan yang apabila dilihat oleh suaminya, tasuruhu idza nadhara, menyenangkan, atau dalam kalimat hadis yang lainnya, syaratka idza nadharta. Jadi menyenangkan jika dipandang. Ada kata-kata nadhara, penglihatan. Jadi menyenangkan apabila dilihat oleh suaminya. Coba perhatikan kata-kata nadhara, dilihat oleh suaminya itu. Itu satu isyarat bahwa laki-laki itu adalah makhluk visual. Laki-laki itu makhluk yang sangat peka penglihatannya.
Sehingga laki-laki itu dia mudah sekali jatuh ke dalam fitnah dari pandangan matanya. Itulah sebabnya kemudian Allah SWT memerintahkan Ghodul basar, yagudu min absarihim, perintah kepada kaum laki-laki untuk menundukkan pandangannya, didulukan di atas perintah kepada kaum perempuan untuk menundukkan pandangannya. Jadi perintah yagudu min absarihim didulukan di atas yagdudna min absarihinna. Perintah menundukkan pandangan kepada laki-laki didulukan di atas perintah menundukkan pandangan kepada kaum perempuan, karena laki-laki makhluk yang lebih visual daripada perempuan. Maka banyak laki-laki terjatuh ke dalam fitnah dari pandangan matanya. Dia melihat sesuatu yang menarik, dia melihat sesuatu yang bagi dirinya itu sangat menyenangkan gitu ya. Maka kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tampilan indah Anda untuk suami itu menjadi penting karena suami Anda, laki-laki itu adalah makhluk visual yang dia itu senang dengan sesuatu yang indah, sesuatu yang bening, sesuatu yang cantik. Oleh karena itu, dalam keterangan tentang masalah ini, Imam Masyidi menjelaskan makna hadis tadi ya, yang menyenangkan jika dipandang itu, yaitu wanita yang berpenampilan menawan secara lahir dan berakhlak baik secara batin. Istri solihah menurut Imam Masyidi adalah istri yang tampilannya itu menarik bagi suaminya. Jadi ini subjektif. Apa yang subjektif itu? Karena ini bukan kontes. Jadi ini bukan tampil di depan orang banyak, terus kemudian siapa yang paling cantik, bukan itu. Karena ini tampil di depan suami masing-masing. Terserah orang lain bilang cantik apa tidak, terserah orang lain bilang menarik apa tidak. Tetapi istri itu berlaku paling menarik itu ketika di depan suaminya. Jadi kalau ibu-ibu punya baju-baju yang bagus itu jangan cuma dikenakan ketika pergi doang ya, Bu, karena yang paling pantas mendapatkan penghormatan dari Anda untuk mendapatkan kondisi Anda dalam kondisi yang terbaik itu adalah suami Anda, bukan orang lain. Jadi kalau membeli baju bagus-bagus itu hanya untuk pergi saja gitu, sementara di rumah dasarnya bolong-bolong, itu Anda tidak memberikan penghormatan kepada suami Anda. Yang harus Anda hormati, yang harus Anda muliakan, yang harus Anda manjakan pandangannya, itu suami, bukan orang lain. Nggak ada kewajiban Anda untuk menyenangkan orang lain dari penampilan Anda, nggak ada. Anda itu hanya diwajibkan untuk menutup aurat ketika ketemu dengan orang lain, ajnabi yang orang asing bagi Anda. Jadi tidak ada kewajiban bagi Anda untuk syarat kaidah nadharta itu dalam perspektif orang umum. Misalnya seorang istri solihah adalah yang menyenangkan orang banyak apabila orang banyak itu memelototi dirinya. Nggak ada kayak begitu itu. Jadi yang dicontohkan, yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah istri solihah itu, dia itu tampilannya itu menarik di depan suaminya. Kalau orang lain bilang nggak menarik ya terserah aja. Orang lain penilaiannya masing-masing punya selera sendiri-sendiri. Tampil di depan orang banyak, yang dituntut kepada kita adalah adanya penampilan yang syar'i, yaitu penampilan yang menutup auratnya. Tapi kalau tampil di depan suami adalah tampilan yang paling menarik. Jadi kalau tampil di depan orang banyak, itu tidak ada kewajiban untuk membuat mereka tertarik dengan Anda. Malah bahaya kalau semua orang tertarik dengan Anda. Jadi yang justru Anda hormati, Anda muliakan pertama kali adalah tampilan kepada suami. Sehingga suami itu merasa bahwa Anda adalah orang yang sangat peduli dengan penampilan Anda, terutama ketika di hadapan suami Anda. Ibnu Qudamah menyatakan dalam kitab Al-Mughniyah, kitab beliau yang sangat monumental ya, disebut kecantikan di sini, kata beliau, karena cantik itulah yang lebih menenteramkan jiwa dan lebih menundukkan pandangan suami. Sehingga sifat suami, sifat laki-laki yang dia adalah makhluk visual tadi itu terpuaskan oleh karena tampilan cantik dari sang istri. Ketika di luar sana ada banyak sekali perempuan-perempuan cantik karena setiap kalau keluar rumah itu mesti berdandan yang cantik-cantik, sementara yang dihadapi di rumah itu adalah seorang perempuan yang sama sekali tidak cantik karena tidak pernah berbenah, maka itulah yang menyebabkan muncul banyak ketergodaan. Itu sebabnya maka tugas wanita solihah, tugas istri solihah adalah manjakan pandangan suami Anda. Buat suami Anda tuh senang ketika melihat Anda, supaya dia tidak perlu melihat kepada perempuan-perempuan lainnya. Inilah sebabnya juga kata Ibnu Qudamah, mengapa disuruh untuk nadhar sebelum nikah. Supaya ngerti kayak apa. Jadi kalau tidak nadhar, apakah boleh? Boleh. Nikah tanpa nadhar itu boleh. Tidak pernah mengerti sebelumnya, itu boleh ya. Saya sering menemukan contoh-contoh kayak begitu. Saya punya teman yang ketika dia proses nikah itu,
dia bilang sama teman yang memproses nikahnya, dia katakan, carikan aku perempuan yang aku belum pernah mengenalnya. Tapi karena aku percaya sama kamu, kata teman ini, aku percaya sama kebaikan dirimu, pasti kamu akan carikan istriku yang baik akhlaknya. Jadi jangan carikan yang aku sudah mengenalnya. Nikahkan aku dengan seseorang yang aku belum pernah mengenalnya. Dan aku tidak perlu mengenal dirinya. Aku nggak perlu mengetahui fotonya, nggak perlu ketemu dengan dirinya. Bolehkah pernikahan begitu? Boleh. Dan orang yang saya cerita ini sekarang sudah punya 4 anak gitu ya, dan hidupnya baik-baik saja gitu. Nah, jadi kalau kita lihat arahan Islam, sunnahnya itu nador, itu sunnahnya ya, sunnahnya itu nador. Artinya nggak wajib. Kalaupun orang tidak mau melakukan itu ya nggak apa-apa. Tapi diarahkan oleh Nabi SAW untuk nador. Kenapa? Karena laki-laki ini nanti begitu ngelihat istrinya itu menarik bagi dirinya, itu akan menundukkan pandangannya, itu akan menyebabkan dia menjadi tenang di rumahnya karena kecantikan istrinya. Nah, cantik ini, sahabatku sekalian, itu sesuatu yang lahir dari dalam dan dari luar. Dari dalam itu adalah aspek akhlaknya, dari luar adalah tampilan-tampilan fisiknya, baunya, penampilannya, pakaiannya, penjagaan kebersihan dirinya dan seterusnya. Ada komentar yang sangat menarik dari Al-Qadi bin Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, tatkala Nabi SAW menerangkan kepada para sahabatnya bahwa tidak berdosa mereka mengumpulkan harta selama mereka menunaikan zakat. Jadi umat Islam itu ya tidak dilarang untuk mengumpulkan harta, nggak dilarang. Sepanjang zakatnya ditunaikan, kewajiban zakat itu ditunaikan. Nah, beliau mengatakan kepada para sahabat ini bahwa mengumpulkan harta itu boleh, yang penting zakatnya tidak kamu lupakan. Lalu Nabi SAW memandang perlunya memberi kabar gembira kepada mereka dengan menganjurkan kepada mereka apa yang lebih baik dan lebih kekal. Ya, jadi kamu boleh ngumpulkan harta itu, boleh. Yang penting kamu jangan lupa zakatnya, gitu kan? Tapi Nabi juga mengabarkan pada mereka, seluruh harta perhiasan yang kamu kumpulkan itu ada yang paling baik. Apa itu? Al-mar'ah as-solihah. Perempuan solihah, istri solihah, gitu ya. Jadi istri solihah itu adalah istri yang cantik lahir dan batinnya. Karena itu ia akan selalu bersamamu dan menemanimu. Ini jauh lebih baik daripada semua yang kamu kumpulkan itu. Coba kalau seorang laki-laki kaya raya, banyak sekali hartanya gitu ya, tapi istrinya itu orang yang tidak solihah, dia menghabiskan harta suaminya, dia menghambur-hamburkan harta suaminya, dia bisa membuat bangkrut suaminya itu, dan bahkan bisa membuat suaminya masuk penjara, bisa membuat suaminya itu sengsara gara-gara perilaku istri yang tidak solihah itu. Makanya kalau Plato mengatakan bagaimanapun nikahlah, Sokrates maaf ya, kalau Sokrates mengatakan bagaimanapun menikahlah, karena kalau kamu mendapatkan istri yang baik, maka kamu akan bahagia. Dan kalau tidak, maka kamu akan jadi filsuf. Nah, itu ungkapannya Sokrates ya. Saya kira Anda bukan filsuf, tapi Anda orang yang bahagia. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Saya tutup dengan akhlak ya. Akhlak, kalau tadi juga para suami itu juga dengan akhlaknya, maka istri itu juga memiliki akhlak ya, yang dituntutkan kepada dirinya. Ini satu hal yang kita dapatkan dari dialognya Nabi SAW dengan bibinya Al-Husain bil Mihsan. Nabi SAW ujungnya nanti mengatakan pada bibinya Husain bil Mihsan itu, Fanduri aina anti minhu fa inama huwa jannatuki wa naruki. Nabi SAW menyatakan, lihatlah di mana keberadaanmu dalam pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu itu adalah surga dan nerakamu. Jadi kurang lebihnya, perbaikilah akhlakmu kepada suamimu, karena yang akan menyebabkan kamu masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka itu adalah sikap kamu kepada suami kamu. Mungkin saja realitas suami kamu itu bermacam-macam situasinya ya. Seperti misalnya kalau kita lihat dalam kehidupan, ada orang yang suaminya soleh banget. Ada orang yang suaminya kurang soleh. Ada orang yang suaminya enggak soleh gitu. Beda-beda kan ya. Suami ini tentu saja situasinya berbeda-beda. Sebagaimana juga istri berbeda-beda. Nah, yang menyebabkan seorang istri itu nanti menjadi dapat surga atau dapat neraka itu, bagaimana dia bersikap. Suami yang soleh banget itu, belum tentu menyebabkan dirinya menjadi masuk surga, kalau dirinya tidak bisa bersikap dengan baik kepada suami itu. Suami yang tidak soleh, bisa jadi malah menyebabkan dia menjadi masuk surga, karena dia mampu bersikap baik dan bersikap tepat kepada suaminya itu. Siapa tahu dengan lantaran kebaikan dirinya, Allah memberikan hidayah kepada suaminya itu, untuk menjadi laki-laki yang soleh. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, Nabi SAW menyatakan kepada para istri, Fanduri aina anti minhu,
fa inama huwa jannatuki wa naruki. Jadi, sahabatku sekalian, perhatikan bagaimana posisi kamu di hadapan suami kamu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu. Jadi, Ibu sekalian, kalau nyari surga itu nggak jauh-jauh ya, Ibu sekalian, surga itu ada di rumah kita sendiri. Sebagaimana tadi para suami bisa menyebabkan dirinya itu menempati surga tertinggi ketika dia berlaku baik kepada istrinya. Maka bagaimana suami berlaku kepada istrinya, itu juga menyebabkan dirinya mendapatkan surga atau mendapatkan neraka. Itu di sisi suami. Di sisi istri juga demikian. Bagaimana sang istri bersikap kepada suaminya, itu akan menyebabkan dirinya mendapatkan surga atau mendapatkan neraka dari sikap dia kepada suaminya. Nah, Ibu-ibu sekalian, untuk mendapatkan surga, dengan suami yang sekarang ada di samping Anda itu ya, sekalian, Anda bisa mendapatkan surga dari suami yang ada sekarang. Jadi nggak usah berpikir, kayaknya suamiku ini nggak bisa mimpin aku ke surga deh. Jadi kayaknya aku butuh laki-laki lain untuk menjadi suamiku. Aku butuh suami yang lain deh. Aku perlu menukar suami supaya nanti aku masuk surga. Suamiku tuh kurang soleh, nggak kayak ustadz-ustadz yang soleh-soleh itu. Suamiku ini masih sulit diajak ngaji, suamiku itu masih sulit untuk diajak beribadah, suamiku itu masih sulit untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau diajak pengajian malu, kalau diajak ke masjid malu. Nah, jadi dengan kondisi suami kayak begitu, seorang perempuan berpikir, kalau begitu ini nggak cocok menjadi imamku. Aku akan cari ganti imam aja lah. Aku nyari imam lain yang lebih baik. Ini imam yang ini nggak baik ini. Jadi, kalaupun suami Anda kayak begitu, tapi Anda mampu bersikap dengan baik, itu dia bisa menjadi pintu surga bagi Anda. Dengan kelembutan Anda, dengan kebaikan Anda, dengan sikap yang tepat dari Anda, hatinya terbuka menerima kebaikan. Akhirnya dia menjadi laki-laki yang soleh. Jadi Masya Allah ya, tidak usah berpikir mencari pengganti suami, Ibu-ibu, tetapi cukuplah dengan suami yang ada sekarang ini, bagaimana berproses bersama menuju kepada surganya Allah SWT. Sebagaimana yang saya sebutkan di slide paling akhir itu, bersinergi menuju kepada surganya Allah SWT. Demikian sebagai pengantar, Bapak Ibu sekalian, sahabatku sekalian yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan kita bisa lanjutkan, bisa kita sambung dengan diskusi tanya jawab. Saya kembalikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ustadz Cahyadi Takaryawan atas pemaparan materinya pada sesi ini. Luar biasa ya, banyak sekali tentunya ilmu yang didapat, dan saya pasti sudah banyak yang ingin bertanya tentunya. Karena mungkin waktu gitu ya, waktu yang cukup terbatas, jadi nanti saya akan batasi mungkin 5 penanya aja kali ya. Oke. Bisa di via chat, sama mungkin bisa interaksi langsung juga. Untuk yang pertama mungkin interaksi langsung terlebih dahulu, 2 orang dari para, mungkin bisa langsung di chat, saya ingin bertanya, ntar saya pilih orangnya. Di chat dulu, kalau saya ingin bertanya, baru saya persilakan yang akan bertanya secara langsung. Silakan Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin bertanya langsung terlebih dahulu? Di chat saja, saya ingin bertanya, kemudian nanti saya akan persilakan buat bertanya. Oke, sepertinya tidak ada. Mungkin saya bacakan saja di chat yang sudah tersedia. Oke, Sat, ada pertanyaan Sat dari salah satu ini Sat, dari sepertinya Ibu Agrizana Frisa. Assalamualaikum, Pak, saya ingin bertanya, apakah ada tips untuk selalu bisa bercanda dengan pasangan walaupun sedang kesulitan ekonomi? Karena biasanya saat sulit ekonomi juga sulit untuk bercanda atau bercengkrama dengan pasangan itu sendiri. Tafadhol, Ustaz. Oke, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi memang salah satu hal yang perlu ada dalam kehidupan keluarga kita itu adalah canda ya, humor di antara suami dan istri. Itu malah kalau dalam survei yang dilakukan oleh John Deferen yang tadi saya ceritakan itu ya, itu John Deferen memasukkan humor itu menjadi bagian yang penting. Kemampuan untuk bersanda antara suami dan istri itu bagian dari hal yang penting. Nabi SAW biasa bersanda dengan istrinya itu ya, bagaimana beliau bersanda dengan Aisyah ketika kemudian dalam satu perjalanan ya, traveling, kemudian Aisyah ini lomba lari dengan Nabi SAW, lalu Aisyah menceritakan
kami lomba lari, aku dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu aku bisa mengalahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu suatu ketika yang lainnya, kami lomba lari lagi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Nabi bisa mengalahkan aku, dan Nabi mengatakan ini untuk menebus kekalahanku yang dulu. Saya ingin mengomentari ya, menganalisa kisah ini, sahabatku sekalian. Ketika Aisyah mengatakan, kami lomba lari, aku lomba lari dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Nabi bisa mengalahkan, aku bisa mengalahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan saya adalah, betulkah Nabi kalah lari dengan Aisyah? Kita tahu Nabi itu fisiknya sangat kuat, beliau itu orang yang luar biasa fisiknya, kokohnya, panglima perang, kemudian sejak zaman dulu sudah sangat terlatih fisiknya, lomba gulat di masa sebelum kenabian itu ya, beliau bisa mengalahkan musuh gitu. Jadi Nabi SAW itu fisiknya sangat kuat. Sehingga kalau dalam konteks lomba lari dengan Aisyah, saya kira kok Nabi akan menang terhadap Aisyah itu. Tapi kenapa Nabi kalah pada waktu itu? Itulah yang namanya canda di antara suami dan istri, bersenang-senang di antara suami dan istri. Jadi suami dan istri itu kalau kita mengadakan sesuatu di rumah kita ya, itu jangan menang-menangan ya, tapi bagaimana membahagiakan pasangan. Jadi misalnya gini nih, suami istri main apa di rumah ya, mumpung kosong nih suasananya, situasi pandemi kita di rumah terus biar nggak jenuh, sesekali waktu kita main-main bareng yuk. Main apa? Misalnya apa? Catur misalnya gitu ya. Suami istri main catur. Itu jangan serius-serius amat gitu ya. Sampai kemudian berambisi untuk mengalahkan istrinya, kemudian sampai akhirnya istrinya kalah terus, atau sebaliknya, sang istri yang lebih pintar main catur berambisi untuk mengalahkan suami sehingga akhirnya suaminya kalah terus gitu. Ini bukan menang-menangan, tapi itu adalah senang-senang di antara suami dan istri. Nabi SAW tentu saja bukan lomba beneran gitu ya, tapi Nabi itu senang banget ngelihat Aisyah senang gitu ya. Oh, Aisyah senang banget ketika dirinya menang lomba gitu. Dan suatu ketika Nabi gantian yang menang karena pernah Aisyah yang menang. Nah, ini satu contoh. Antara suami dan istri itu, intinya di situ adalah kesenangan-kesenangan, canda-canda di antara suami dan istri, yang itu pun dibolehkan di dalam agama. Nah, bagaimana caranya agar itu bisa terjadi walaupun suasananya sulit? Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah SWT, tentu situasi dan kondisi sangat berbeda ya. Dalam situasi-situasi sulit, kalaupun canda tentu tidak sebanyak di masa-masa yang lainnya. Kita tetap bisa bercanda. Kesulitan-kesulitan itu kalau orang Indonesia itu malah bisa menjadi bahan canda tawa. Cuma tentu saja kan berbeda situasinya itu ya. Kalau zaman dulu dalam situasi yang tidak sulit misalnya ya, kita bisa beraktivitas normal gitu, candanya itu bisa canda yang lepas gitu, canda yang benar-benar suasana sangat lega gitu. Tapi kalau dalam situasi yang serba terbatas sekarang ini, itu canda yang ada tentu canda-canda yang kita membatasi diri. Sebagai contoh misalnya, sesekali waktu kita membuat acara bersama dengan keluarga. Kita ngumpul ya setelah sholat tarawih atau apa, pokoknya ada masa-masa di mana kita kemudian ngumpul bersama keluarga itu. Kalau sekarang kita semuanya di rumah dan sholatnya di rumah, 5 waktu di rumah, sholat tarawih di rumah gitu ya, maka kita bisa bercanda-canda itu dengan bersama anggota keluarga. Entah pada saat kita berbuka puasa, sambil menikmati hidangan dan kita bercanda, atau secara khusus kita membuat suasana canda itu bersama-sama, misalnya family time-nya bareng-bareng ngumpul, habis sholat tarawih, terus kemudian nanti bergantian ya, menyampaikan sesuatu tapi yang ringan-ringan. Misalnya suami tampil bercerita di depan semua anggota keluarga di situ. Dia cerita yang ringan-ringan. Lalu besok siapa lagi, istrinya tampil. Besok lagi anaknya tampil. Nah, dalam situasi pandemi sekarang ini pandai-pandainya kita menghibur diri. Selain kita beribadah pada Allah, selain kemudian kita meningkatkan kedekatan pada Allah, selalu meningkatkan spiritualitas kita, tapi juga konteks kemanusiaan tidak boleh kita abaikan agar tidak tegang ke depan kita ya menghadapi situasi ini. Jadi supaya kemudian terukur candanya itu ya, bukan menjadi canda yang nanti akan bisa berlebihan, kita membuat canda itu dalam format gitu, ada formatnya, ngumpul bareng, terus kemudian ada salah satu orang yang di situ tuh isinya adalah memberikan apapun. Jadi kalau contoh
konkret ya. Kalau di rumah saya, setelah sholat Isya berjamaah, karena kami sholat di rumah, sudah sejak masa pandemi itu kami sholat 5 waktu di rumah berjamaah dengan semua anggota keluarga. Usai sholat Isya, maka kemudian ada salah satu di antara kami yang memberikan tausiah. Nah, kalau ini tausiah serius, bukan bersanda. Memberikan tausiah agama untuk kebaikan kita semuanya. Setelah itu kita teruskan dengan sholat tarawih. Jadi ini persis seperti kalau pas masa-masa normal itu kita di masjid itu ya, sholat Isya berjamaah, terus kemudian ada tausiah, kemudian sholat tarawih gitu. Itu sekarang wujudnya di rumah. Nah, setelah sholat tarawih itu masa yang kosong, masa yang senggang, kita bisa menyempatkan sedikit waktu untuk ngumpul lagi, dan kemudian salah satu tampil tapi ini yang segar, misalnya cerita yang lucu-lucu atau cerita yang menghibur gitu. Nah, sehingga dengan demikian tetap ada canda, tetapi canda yang terformat karena situasinya memang berbeda. Kalau situasi normal kita dengan mudah bisa mensandai pasangan kita. Tapi dalam situasi yang tidak normal ini, kita butuh format tertentu supaya kesegaran tetap terjaga, tetapi juga kemudian tidak kebanyakan candanya. Ini sesuatu yang menjadi harus kita pertimbangkan dalam situasi yang sekarang ini. Begitu ya, jadi saran saya diformat saja supaya tetap ada nuansa-nuansa canda di antara keluarga itu. Begitu, masih ada yang lain silakan. Oke, terima kasih. Semoga terjawab bagi yang tadi bertanya. Selanjutnya mungkin saya akan kembali bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, bagaimana membangun komunikasi dalam rumah tangga sementara suami sifatnya kurang komunikatif. Terus sekaligus Ustaz, bagaimana caranya untuk menumbuhkan rasa cinta di antara pasangan tersebut? Oke. Pertama tentang komunikasi, sahabatku sekalian. Suami kurang komunikatif, ini kurang definitif ya. Maksud saya begini, komunikasi itu apa sih? Komunikasi itu kan bab menyampaikan pesan. Nah, menyampaikan pesan itu ada yang lisan, ada yang tidak lisan, ada yang disebut dengan verbal, ada yang tidak verbal. Kalau suasana di antara suami dan istri itu sudah nyaman, maka tidak semua komunikasi itu harus verbal. Enggak semuanya itu harus diomongin ya. Tidak semuanya harus diomongin. Jadi kadang-kadang ada orang mengatakan suami saya itu enggak bisa diajak komunikasi gitu. Padahal itu komunikasi. Jadi diamnya suami adalah komunikasi. Kerlingan matanya itu komunikasi. Lambaian tangannya, gelengan kepalanya, anggukan kepalanya, senyumnya, itu adalah komunikasi. Jadi sebetulnya suami istri setiap hari itu berkomunikasi, cuma kadang-kadang tidak nyambung. Satunya berpesan tertentu ternyata dipahami secara berbeda oleh yang lainnya. Makanya biasanya kalau kita lihat pesan yang paling kuat itu malah dari komunikasi yang sifatnya nonverbal, yang tidak dengan kata-kata. Kalau verbal itu dengan kata-kata. Kalau nonverbal itu ya, misalnya suami itu diam saja, tidak ngomong, tapi wajahnya merah gitu ya, giginya gemertak, wah itu marah itu namanya. Dia tidak bilang, aku marah loh, dia tidak bilang begitu. Tapi kemudian ekspresi wajahnya sudah menunjukkan bahwa dia itu marah, atau wajah yang sangat sumringah, senang gitu ya, wajah yang bahagia gitu. Itu dia tidak bilang aku bahagia loh. Ibu-ibu perlu tahu bahwa rata-rata laki-laki itu kesulitan mengekspresikan perasaannya. Banyak laki-laki yang tidak mampu mengekspresikan perasaannya. Jadi dia senang ya dia nggak ngomong kalau senang. Dia marah ya nggak ngomong kalau marah gitu. Jadi berbeda dengan perempuan. Perempuan itu ekspresif. Perempuan itu lebih verbal daripada laki-laki. Secara umum, perempuan lebih verbal daripada laki-laki. Yang oleh neuroscience sering dikatakan perempuan itu 20.000 kosakata tiap hari, laki-laki 7.000 kosakata tiap harinya. Dan itu sesuatu yang memang sangat berbeda secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya perempuan mengekspresikan segala sesuatu dengan kata-kata. Nggak seneng ngomong. Kemudian seneng ngomong. Bahkan menurut laki-laki kayak gitu kok diomongin gitu ya. Dia tuh ngomong sesuatu yang oleh laki-laki, wong kayak gitu kok diomongin gitu. Tapi perempuan itu memang banyak kosakata. Jadi oleh karena itu ketika ngelihat suaminya itu tidak pandai mengekspresikan, itu Anda harus pandai untuk melihat apa yang menjadi bahasa nonverbalnya. Oh, apakah itu sedih, apakah itu gembira atau bahagia itu ya. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua saya tentang komunikasi adalah salah satu hal yang menyebabkan komunikasi itu menjadi lancar apabila Anda mengetahui apa yang menjadi bahasa cinta dari pasangan Anda. Bahasa cintanya apa? Suami Anda itu ya, Ibu yang tadi bertanya. Jadi kalau Anda tahu bahasa cintanya, maka Anda bisa berkomunikasi dengan nyaman. Contoh nih, bahasa cinta itu kalau menurut Gary Chapman ada 5 bahasa cinta. Nomor 1 adalah kata-kata. Jadi kalau suami Anda bahasa cintanya kata-kata afirmasi, maka dia sangat senang dengan jenis komunikasi dengan kata-kata. Tipe laki-laki seperti ini biasanya banyak ngomong dibandingkan dengan laki-laki lainnya. Karena memang bahasa cintanya itu kata-kata. Dia senang dengan omongan-omongan. Kemudian ada tipe yang kedua, bahasa cintanya adalah
quality time, waktu yang berkualitas. Jadi kalau bahasa cinta suami Anda itu quality time, maka untuk komunikasi dengan dia, sering-seringlah menemaninya, karena itu yang menyenangkan. Jadi kalau bahasa cinta seorang laki-laki adalah quality time, istrinya sering-sering menemani, akan menyebabkan dirinya menjadi merasa dihormati, merasa dihargai oleh istrinya, sehingga mudah diajak ngobrol, karena merasa ditemani. Kemudian yang ketiga adalah bahasa cinta hadiah. Kalau ada laki-laki yang bahasa cintanya hadiah, maka perlu untuk sering-sering memberi hadiah kepada dirinya agar dirinya menjadi bahagia. Kalau dia bahagia, diajak komunikasi menjadi gampang. Hadiah itu tidak harus mahal ya, bahkan hadiah itu sesuatu yang gratis atau sesuatu yang murah-murah saja gitu. Sesuatu yang kalau ibu-ibu pulang dari pengajian, dari majelis taklim, di majelis taklim dikasih snack dus gitu ya. Snack dalam kotak. Lalu nggak dimakan, dibawa pulang. Bang ini tadi pengennya aku makan di sana, tapi setelah ngelihat isinya itu kayaknya makanan kesukaanmu deh, jadi tak bawa pulang. Itu bagi suami yang bahasa cintanya hadiah, seneng. Dalam situasi dia seneng, lalu diajak ngobrol, lebih nyambung dalam situasi hatinya itu nyaman gitu. Kemudian yang keempat adalah tindakan pelayanan. Jadi ada orang yang bahasa cintanya tindakan pelayanan. Kalau dia ini seneng, makanya kalau suami yang bertipe seperti ini, masakkan untuk dirinya, siapkan sarapannya, siapkan masakan untuk makan malamnya. Jadi sambil makan malam, melayani suaminya, menuangkan nasi ke piring suaminya, misalnya gitu ya, menuangkan minuman ke gelas suaminya, itu akan menyebabkan suaminya menjadi happy, menjadi nyaman, dan akhirnya kemudian dia bisa lebih mudah untuk diajak bicara. Atau yang kelima, bahasa cinta dia adalah sentuhan fisik. Nah itu berbeda-beda kan setiap orang itu. Suami Anda mana bahasa cintanya dari 5 yang diteorikan oleh Gary Chapman itu. Kalau kita tahu bahasa cinta suami kita atau istri kita, maka kalau ngajak komunikasi dengan dia, kita lewat bahasa komunikasi itu. Kita lewatkan bahasa komunikasi itu ya. Jadi begitu kemudian kita mengerti bahasa komunikasi, bahasa cinta suami, maka Anda akan mudah berkomunikasi melewati bahasa cinta yang dia miliki. Begitu ya. Lalu kemudian bagaimana upaya untuk menumbuhkan saling cinta di antara suami dan istri. Sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah SWT, perhatikan bahwa manusia itu seringkali tidak bisa menguasai hatinya. Makanya kita menyebut Allah SWT, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Siapa yang muqallibal qulub itu adalah Allah SWT. Hati kita bisa berbolak-balik. Disebut dengan qalb itu karena bisa berbolak-balik. Yang dalam konteks senang dan tidak senang itu ya, kadang-kadang bahagia, kadang-kadang kemudian merasa tidak bahagia, kadang-kadang cinta banget sama suaminya, kadang-kadang merasa jengkel banget sama suaminya, dan begitu seterusnya. Hati yang berbolak-balik. Maka karena yang bisa memberikan hati yang nyaman itu juga adalah dari Allah SWT, maka hendaknya kemudian kita selalu meminta kepada Allah SWT untuk membuat suasana rumah tangga kita adalah suasana rumah tangga yang penuh dengan keberkahan dari Allah SWT. Jadi oleh karena itu, sahabatku sekalian, berorientasilah untuk meningkatkan ketakwaan dan keberkahan keridhaan dari Allah SWT yang hadir dalam rumah tangga kita. Perhatikan firman-Nya Allah SWT, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi waridwan khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har fanharo bihi fi nari jahannam. Apakah orang-orang yang mendirikan bangunannya di atas fondasi takwa dan keridhaan dari Allah lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di atas jurang yang mau runtuh, jurang yang mau hancur, yang mau runtuh. Nah, di sini dikatakan bahwa bangunan itu akan kokoh apabila berdiri di atas fondasi ketakwaan dan keridhaan dari Allah SWT. Makanya sepanjang rumah tangga kita itu selalu berorientasi untuk meningkatkan takwa kita, meningkatkan upaya kita untuk mendatangkan ridha Allah dalam rumah tangga kita. Insya Allah itulah yang akan mendatangkan suasana saling cinta di antara suami dan istri. Karena hati manusia berbolak-balik dan Allah yang menetapkan hati itu. Kita minta kepada Allah, kalau kita bicara tentang jodoh ini, kalian, jodoh itu bukan hanya urusan jomblo ya. Kalau kita jomblo, jodoh ada dua jenis. Yang pertama sama kayak itu, cuman dia bukan diberikan oleh para jomblo. Jomblowan, jomblowati belum menikah, lalu siapa jodohku? Nah, itu namanya jodoh yang diikhtiarkan. Yang kedua adalah jodoh yang dijaga. Nah, itu adalah jodoh bagi orang yang sudah berumah tangga. Jadi supaya suami kita, supaya istri kita itu tetap menjadi jodoh dengan kita, itu harus kita jaga. Jadi
begitu ada konflik, jangan mengatakan kayaknya salah jodoh deh. Dulunya kalau aku nggak nikah sama dia, kayaknya nggak begini nih. Jadi sepertinya suasana kehidupanku nggak baik ini karena aku salah milih jodoh. Lalu kemudian Anda berpikir untuk mencari jodoh yang lain. Bukan begitu. Jadi ketika sudah menikah, jodoh itu artinya jodoh yang dijaga. Kalau belum menikah, jodoh itu artinya jodoh yang diikhtiarkan. Jadi oleh karena itu, ketika kemudian merasakan hal yang tidak nyaman pada pasangannya, upaya yang kita lakukan adalah bagaimana menjaga. Gimana caranya agar menjaga tetap berjodoh dan mendapatkan suasana kenyamanan. Nabi SAW, dalam Quran Allah SWT menyatakan, lau angfakta ma fil ardi jami'a ma'alaf ta'baina qulubihim. Kalau kamu infakkan semua harta kamu di muka bumi ini, nggak akan bisa menyatukan hati mereka. Jadi kalau ada orang ya, kemudian supaya Anda itu bisa mengakurkan mereka, kemudian semua uang Anda belanjakan supaya kemudian orang itu dekat dengan Anda, supaya orang itu baik kepada Anda. Nggak bisa. Sebanyak apapun ya suami memberikan uang kepada istrinya atau sebanyak apapun istri memberikan uang kepada suaminya, itu nggak bisa mengikatkan hati. Walakin Allah Allah yang mengikatkan hati di antara mereka. Jadi yang menumbuhkan rasa cinta di antara suami dan istri itu adalah karena Allah yang memberikan itu kepada kita. Bagaimana caranya agar Allah memberikan itu kepada kita? Lakukan upaya agar rumah tangga kita dipenuhi dengan keberkahan, rumah tangga kita dipenuhi dengan keridhaan dari Allah SWT. Jangan membuat langkah atau cara yang Allah tidak ridho, yang Allah tidak akan menurunkan berkahnya di rumah tangga kita, itu malah menghilangkan cinta kita ya, bukan menghadirkan cinta kita. Nah begitu ya. Masih ada yang lain? Silakan. Oke, saat ini mungkin pertanyaan terakhir ya, Ustaz ya. Oke, ya. Ya mohon maaf juga buat teman-teman Bapak Ibu sekalian nggak bisa membacakan semuanya. Jadi saya acak saja dari list pertanyaan yang ada di chat group gitu ya. Izin untuk tidak membacakan semuanya. Pertanyaan dari Ahmar Ihsan dan keluarga. Bagaimana peran ayah sebagai pemimpin rumah tangga dalam membentuk karakter kepemimpinan pada anak-anaknya? Di mana saat ini itu sangat sedikit interaksi sang ayah karena lebih banyak dilakukan atau bekerja di luar. Seperti itu, Ustaz. Ya, tafadhol, Ustaz. Oke, ya. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah SWT, ayah dan ibu itu ya dalam kehidupan anak-anak kita itu sama pentingnya. Suami pemimpin, tapi ibu itu kalau dalam bahasanya Stephen R. Covey itu ya, suami dan istri itu pilot dan kopilot. Jadi itu sangat penting. Makanya suami dan istri itu punya peran sendiri-sendiri di dalam kehidupan berumah tangganya bagi anak-anak. Anak-anak itu ya butuh sosok ayah untuk memasok sisi-sisi maskulinitas. Dan anak, baik dia laki-laki maupun perempuan, dia butuh ibu untuk memberikan support pada sisi-sisi feminitas. Jadi sisi-sisi kelaki-lakian ya, corak kelelakian. Anak perempuan itu butuh sifat-sifat maskulinitas pada dirinya. Misalnya pada konteks berani, pada konteks dia harus mengambil keputusan, pada suatu ketika dia harus melakukan kegiatan sendirian. Kalau perempuan ini misalnya ya, dia nggak punya sisi-sisi keberanian misalnya, lalu kalau di rumah ditinggal sendiri sama suaminya nggak berani, lah itu kan nanti akan merepotkan bagi suaminya. Dalam kehidupan kita sekarang, suami bekerja keluar rumah misalnya, lalu istrinya di dalam rumah, kalau istri ada yang penakut, nggak punya keberanian gitu, nggak berani ditinggal suaminya, pengennya terus-menerus sama suaminya, bermasalah kan di situ. Jadi ada sisi-sisi di mana para ayah ini harus memberikan contoh keteladanan dalam kehidupan sehari-harinya. Seorang ayah yang dia mengambil keputusan, seorang ayah yang dia mengajak musyawarah, seorang ayah yang dia kemudian merancang kehidupan keluarga, seorang ayah yang dia bisa memimpin dengan baik. Ini sesuatu yang memang dibutuhkan. Lalu bagaimana prosesnya, kondisinya apabila ayah ini jarang di rumah? Itulah potret mayoritas ayah di zaman sekarang karena memang luar biasa kesibukan manusia pada zaman-zaman kita sekarang ini. Yang kita perlu lakukan adalah selalu menyeimbangkan. Jadi begini sahabatku sekalian, sesibuk apapun Anda dalam kegiatan di luar sana, jangan pernah mengabaikan kuantitas pertemuan dengan keluarga, dengan pasangan maupun dengan anak-anak. Jangan berpatokan pada kualitas semata-mata. Misalnya gini, lebih penting pertemuan yang berkualitas meskipun sebentar dibandingkan dengan pertemuan yang panjang tapi nggak berkualitas. Nah, jangan membandingkan dengan cara kayak begitu. Kualitas dengan kuantitas itu sama pentingnya. Karena kalau kita mengatakan
kuantitas nggak penting, maka kemudian kita akan mengatakan nggak apa-apa, jarang ketemu. Yang penting kalau bertemu berkualitas. Nah, ungkapan seperti ini itu dikoreksi oleh John Dufresne dalam studinya dia Strong Family itu. Dia mengatakan bahwa bagaimana mungkin Anda bisa membuat pertemuan yang berkualitas kalau Anda kurang waktu. Itu ungkapan dari dia. Jadi dia mengatakan good thing takes time. Segala sesuatu yang baik butuh waktu. Jadi Anda nggak mungkin membuat pertemuan yang berkualitas kalau Anda kurang waktu. Oleh karena itulah penting kuantitas itu ya, waktu bertemu itu penting untuk dihitung. Sehingga jangan semua waktu Anda habis untuk bekerja sampai kemudian Anda melalaikan keluarga. Karena itu nanti akan menyebabkan sangat banyak hal yang hilang dari keluarga Anda. Kalau Anda LDR harus ada batasan yang jelas kapan berakhirnya LDR itu. Kalau Anda LDR harus ada upaya untuk tetap bertemu dengan keluarga dalam kurun waktu tertentu, misalnya suami S2 atau S3 ke luar negeri, lalu LDR dalam waktu 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Selama 2 tahun itu harus ada upaya bertemu. Tiap semester liburan pulang misalnya begitu. Atau setahun berapa kali pulangnya. Lalu kemudian di sana belajar itu berapa lama? 2 tahun atau 3 tahun itu definitif berapa lama. Jangan sampai meninggalkan keluarga tanpa batas waktu yang tidak jelas kapan. Itu akan membuat banyak yang hilang di antara anggota keluarga itu ya, suasana-suasana yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, pintar-pintarnya memanage waktu. Kalau misalnya kemudian memang kita memiliki waktu yang sangat terbatas, kita tetap perlu mengalokasikan waktu-waktu khusus untuk berinteraksi dengan keluarga, dengan anak-anak. Seperti kayak kalau kita sebagai orang tua yang anak kita di pesantren gitu ya, kita kan memang jarang ketemu karena anaknya di pesantren. Tetapi pada jam-jam atau saat-saat di mana kita boleh menengok, usahakan untuk menengok. Jadi semaksimal mungkin kita mengupayakan untuk bisa menengoknya. Karena itu penting menengok anak di pesantren. Karena mereka selama 1 semester penuh di pesantren. Nanti libur sebentar, setelah itu masuk pesantren lagi dan seterusnya. Jadi meskipun demikian tetap ada upaya untuk menengok mereka. Ini sesuatu yang kemudian kita lakukan supaya selalu ada ketersambungan, menyeimbangkan antara togetherness dengan separateness, yang itu penting keseimbangannya dalam kehidupan berumah tangga. Kebersamaan itu togetherness, ketak bersamaan itu separateness. Kalau terlalu banyak separatenessnya, kayak orang-orang LDR itu, nanti bisa membuat kekeringan cinta di antara mereka. Tetapi kalau kebanyakan togethernessnya, seperti sekarang kita dalam masa pandemi corona, itu bisa menimbulkan kejenuhan kalau tidak pandai mengelola. Jadi penting untuk selalu menyeimbangkan antara togetherness dengan separateness, gitu ya. Nah, oleh karena itu, sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah SWT, peran ayah itu harus hadir, harus muncul, harus ada. Walaupun sesibuk apapun ayah, tetapi dia harus mengalokasikan waktunya. Contoh misalnya ketika ayah ini sangat sibuk, tiap harinya itu dia bisa berinteraksi dengan anak itu berapa lama. Saya membaca studi yang meneliti tentang keluarga milenial, ya, millennials family. Jadi keluarga milenial itu adalah keluarga yang kepala keluarganya, pembentuk keluarganya suami dan istri itu adalah generasi milenial. Generasi milenial itu generasi yang lahirnya pada kisaran antara tahun 1980 sampai tahun 2000. Jadi kalau sekarang itu kira-kira umur mereka itu antara 20 sampai 40 tahun. Jadi itu yang disebut dengan generasi Y atau generasi milenial. Nah, generasi milenial itu ternyata mereka itu memiliki karakteristik yang sangat dekat dengan keluarga ya. Yang mereka diteliti ternyata keterlibatan mereka dalam berinteraksi dengan anak dalam tiap harinya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jadi generasi X dan generasi baby boomers itu ketika di rata-rata pada survei di Amerika, mereka itu menghabiskan waktu dengan anak setiap harinya itu rata-rata 16 menit. Itu pada generasi X dan generasi baby boomers. 16 menit tiap harinya rata-rata ya. Tapi pada generasi milenial sekarang ketika laki-laki generasi milenial menikah dengan generasi perempuan generasi milenial, lalu mereka membuat keluarga, itu yang disebut dengan keluarga milenial karena suami dan istri itu dari kalangan generasi milenial. Ternyata mereka itu mengalokasikan waktu yang lebih banyak untuk berinteraksi dengan anak-anak, rata-rata sampai 59 menit atau hampir 1 jam setiap harinya. Jadi ini satu hal yang sangat positif pada contoh generasi milenial sekarang, di mana care mereka terhadap keluarga dianggap kalau dari seluruh generasi yang diteliti ya,
generasi baby boomers, kemudian generasi X, sekarang generasi Y, lalu sekarang generasi Z. Kalau generasi Z tentu mereka belum menikah, tapi generasi Y ini sudah sebagian besar menikah. Generasi milenial ini sebagian besarnya sudah menikah dan sudah punya anak. Ternyata generasi milenial ini ketika mereka membentuk keluarga, itu adalah keluarga yang justru mereka itu memiliki perhatian yang sangat tinggi dibanding dengan generasi sebelumnya. Perhatian yang sangat tinggi terhadap pendidikan anak, terhadap keluarga, porsi yang besar, itu justru dimiliki oleh generasi milenial sekarang. Itu ajaib ya. Jadi memang ternyata unik nih generasi milenial ini ya. Mereka itu memiliki kepedulian dan kelekatan dengan keluarga itu yang jauh lebih baik dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Nah, oleh karena itu, sahabatku sekalian, sesibuk apapun, coba didefinisikan dalam sepekan itu hari apa saja bisa berinteraksi dengan anak-anak kalau anak-anak tidak di pesantren. Kalau anak-anak di pesantren dalam 1 bulan itu kapan saja kita boleh menengok dan bagaimana kita bisa menengoknya. Begitu ya. Jadi ini tetap kita usahakan sebagai ikhtiar bagi kita dengan segala keterbatasan kita untuk tetap bisa menjadi sosok ayah yang memberikan kebaikan pada anak-anak kita. Tentu harus sinergi dengan istrinya, ya ini nggak bisa sendirian. Kekurangan-kekurangan suami ditopang oleh istrinya, kekurangan-kekurangan istri ditopang oleh suaminya untuk melakukan proses pendidikan anak, karena kita tidak mungkin mendidiknya sendirian. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dan apabila ada yang kurang ya dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan masih bisa bertemu dalam kesempatan yang lain. Saya cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan pada teman-teman pengelola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi jazakallah khair kepada Ustadz Cahyadi. Alhamdulillah sudah terjawab semua ya, tadi pertanyaannya ada 5 pertanyaan yang sudah kami bacakan. Jadi sekali lagi mohon maaf tidak bisa membacakan semuanya karena keterbatasan waktu yang kita punya. Dan semoga apa yang tadi disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, buat ayah bunda sekalian, dan bisa perlahan diterapkan dalam kehidupan berkeluarga kita, apalagi di tengah pandemik yang masih kita alami, yang kita belum tahu sampai kapan ini akan berakhir. Mungkin sebagai penutup, Ustadz, mungkin kami persilakan Pak Ustadz untuk closing statement, sekaligus mungkin nanti ditutup dengan doa bersama. Oke, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah SWT, marilah kita akhiri forum kita ya. Mudah-mudahan justru dengan pandemi corona ini menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah SWT, makin banyak ibadah kita, makin banyak muhasabah kita, makin banyak upaya kita untuk bersama-sama dengan pasangan kita dan keluarga kita, sehingga akhirnya kita menjadi keluarga yang semakin sakinah mawaddah warahmah setelah selesai pandemi corona ini. Mari kita akhiri dengan bersama-sama berdoa. Semoga Allah SWT terima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini menjadi amal yang berlipat pahalanya di hadapan Allah, dan kita dikuatkan untuk menyelesaikan ibadah Ramadan sampai akhir nanti, dan masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan-Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita mendapatkan ganti yang jauh lebih baik atas segala yang hilang dari kita selama masa pandemi ini. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi demikian perjumpaan kita pada sesi kali ini. Semoga sekali lagi bermanfaat ilmunya dan juga berkah tentunya. Dan tetap sehat ya keluarga di rumah, Ustaz. Semoga tetap amin. Dan diharmoniskan segala kehidupannya. Amin. Ayah bunda sekalian,
insya Allah kajian kita tidak berakhir di sini. Setiap hari selama bulan Ramadan akan terus dilaksanakan di kajian online spesial Ramadan ini, yang mana kajian ini diselenggarakan atas berbagai pihak gitu ya. Zakat Sukses, ACT Depok, kemudian Majelis Manis, berikut dengan masjid-masjid yang terhubung di antaranya. Teman-teman sekalian dapat mengikuti tersebut di grup WhatsApp yang sudah kami sediakan. Dan diharapkan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin berdonasi untuk kelangsungan acara ini dan juga amalan sosial lainnya, dipersilakan pada informasi yang sudah kami berikan. Mungkin demikian saja pertemuan kita. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Dari kami sebagai pengelola, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita bertemu lagi dari kesempatan. Semoga Allah meridhoi dan merahmati hidup kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.